Selamat datang di Desa Kalawangin. Jadi guys, bukan cuma nonton, berkesempatan nih menghadiri gala premier film Narik Sukmo. Film Tarik Sukmo akan hadir pada tanggal 3 Juni 2025 menggunakan konsep budaya Jawa yang siap meneror teman-teman. Sebelum film ini tayang, yuk kita simak preskonnya. Oke, bersama dengan saya Stefani Mora yang akan membawakan acara hari ini sampai dengan selesai. Dan saya ingin menginformasikan sedikit bahwa film Narik Sukmo merupakan persembahan dari Mesari Pictures dan juga JP Pictures, karya adaptasi dari novel Narik Sukmo karya Dewi Sofia, yang akan mengajak kita mengikuti perjalanan Kenara ke Desa Kawilangin untuk mengungkap rahasia kelam di masa lalu, dan ada hubungannya dengan sebuah tarian Narik Sukmo, yaitu sebuah tarian kematian. Apa sebenarnya yang terjadi di Desa Kawilangin? Apa kaitannya Kenara dengan tarian kematian tersebut? Bahwa cerita ini cerita yang masih relate dengan kehidupan kita ya, dengan kepribadian kita, pemikiran kita, gitu, akal sehat kita semuanya, bahwa kita masih bisa mengendalikan diri kita tanpa harus dikendalikan oleh hal-hal lain gitu. Jadi di luar itu kita lawan, kita punya alibi sendiri, kita punya pemikiran sendiri, dan kita punya pendapat sendiri. Dan pesan film ini seperti itu. Di film ini kita balut dengan nuansa mistis yang benar-benar dengan kehidupan yang rasional ya kalau gitu. Jadi intinya dalam film ini banyak pesan yang harus kita lihat kita. Itu aja sih. Tidak ada ya, gitu. Karena drama dan horor sebenarnya tuh masing-masing berbeda gitu. Kalau drama kan kita lebih ke emosi gitu kan, emosi, kedalaman karakternya segala macamnya gitu. Dan treatmentnya juga nggak terlalu sulit. Kalau horor kan khusus ya, kita ada treatment kamera juga berbeda dengan treatment drama gitu kan. Kita punya sling, punya makeup karakter segala macamnya gitu. Itu sih kalau aku beda di situ. Emosinya juga berbeda kan dramanya. Treatmentnya itu aja. Perasaan saya tentunya sebagai seorang penulis pemula, tentunya ini sangat menyenangkan, sangat membanggakan untuk diri saya. Jadi saya pokoknya bangga banget terhadap diri saya. Jadi ini saya memberikan kebebasan kepada pihak Mesari Picture dalam bagaimana membuat filmnya selama tidak keluar dari konteks novel yang telah saya buat. Oke, sebelumnya terima kasih. Maaf suaranya agak bindeng. Seperti biasanya kalau misalnya ngadaptasi dari suatu medium novel atau medium yang lain tuh aku lumayan concern untuk ngejaga roh ceritanya supaya tidak terlalu mengkhianati. Jadi kalau dibilang riset khusus mungkin aku lebih ke baca novel berkali-kali, terus karena di sini ada soal tarian juga sedikit banyak coba nyari tahu ada tarian apa aja sih yang kira-kira masuk gitu, sambil diskusi juga sama sutradara sama produser paling itu. Terus kalau untuk meyakinkan penonton kira-kira dengan tema seperti ini, menurutku kita tuh Indonesia tuh kaya akan kearifan lokalnya gitu. Jadi termasuk budaya, termasuk tarian, termasuk apapun. Jadi itu akan tetap jadi daya tarik sendiri sih, apapun genre yang diangkat gitu. Terima kasih. Yes, terima kasih. Salam hangat buat anak cucu yang ada di deretan depan ini. Sejujurnya memaksa diri ke sini karena kangen. Kangen ribetnya mereka, kangen haru birunya. Jadi baru mungkin di film ini saya merasa yang gitu. Tapi sangat bagaimana mereka berupaya untuk mendekat kepada tradisi. Gua enggak lah, enggak tak kasih dawet loh. Iya, jadi unik gitu, ketemunya seibritan kesono kesini pada sibuk, tapi gimana energi mereka untuk mendekat kepada apa itu tradisi,
meskipun dalam keterbatasan ya Mas, karena waktu dan mereka cukup sibuk, tapi akhirnya tayang Mas. Ya Allah, Gusti bersyukur, tapi bahwa upaya yang muda, yang kini mendekat, buat saya salut. Ini film yang pertama kali saya harus belajar benar-benar menari. Ya Bu Eli, kami di drill selama beberapa minggu. Sampai Jogja pun juga masih di drill bersama Mbak Kinar. Maaf, udah 2 tahun yang lalu. Dan 2000 berapa sih? 2024 ya? Iya, tahun lalu, setahun. Ya, terlalu banyak masalah, jadi lupa tahun. Terlalu banyak film maksudnya, bukan masalah ya Mas ya. Rekan media, makasih udah menikmati film Narik Sukmo. Semoga bisa meramaikan kancah film perfilman nasional dan banyak ditonton orang. Terima kasih Kak Yono. Kita Yosi silakan. Mas Indra yang udah ngajak aku bergabung di film ini salah satu yang spesial banget untuk aku karena di sini kan ada banyak narinya. Jadi kalau ada karakter yang ada nari yang berbau Jawa gitu tuh aku sebenarnya tuh seneng banget karena itu kan tradisi aku. Jadi pasti akan nambah ilmu baru segala macam gitu. Nah di sini yang persiapannya itu sebenarnya agak-agak yang kayak Ibu Eli tuh dia udah senyum sebelum saya ngomong. Jadi pengalaman aku sama Bu Eli itu apa ya, banyak argumen tapi saling cinta. Dan Ibu Eli ini kan the master of nari kan. Terus jadi tentunya dari sisinya dia kan, ini kan tarian Ibu Eli juga gitu, dan saya merasa terhormat ini bisa menari spesial yang dibuat dari Bu Eli untuk film ini. Tapi proses kesananya itu terus terang itu nggak gampang. Kalau dilihat mungkin secuplikan, tapi perjalanannya tuh panjang sekali. Terus naik turun, tapi sedih, tapi happy. Tapi ujungnya hari ini saya merayakan dengan Ibu Eli. Sama baiknya, mudah-mudahan. Dan pertanyaannya apa tadi? Iya, tahu, tenang. Ya, sebenarnya karena memang lagi banyak banget horor di Indonesia ya, dan karakternya itu nggak jauh beda sebenarnya. Persoalannya yang paling penting itu adalah waktu prosesnya disiapin nggak buat kita gitu. Nah, di produksi ini kita ada prosesnya justru itu berkepanjangan terus sampai kita syuting juga masih saya walaupun nggak ada nembang saya itu diomelin terus. Wah, ayo coba lagi, terus gerakan segala macam. Dan yang membuat saya itu merasa bahwa sebagai aktor ada semangat yang nggak boleh hilang. Kadang-kadang masuk ke produksi mana tiba-tiba kita agak down gitu. Tapi di produksi ini saya itu bisa terus maksimal karena apa? Karena setiap hari kita menyaksikan Mas Nuki dari bandara. Tahu bandara hotel apa kita? Hotel apa? Hotel Duan. Hotel apa kita yang bandara yang lama loh, Adi Sucipto. Jalan kaki ke Malioboro, inside. Habis itu muter balik ke hotel, dan itu dia lakukan setiap hari. Adalah meditasi beliau. Jadi kita merasa, waduh, ini sebagai iya kita nungguin terus gitu. Jadi prosesnya ini benar-benar menarik banget, dan lokasinya juga wah sangar-sangar. Dan yang paling terpenting itu adalah kesiapan Pak Dar untuk mensupport perfilman Indonesia yang menurut saya sih ini harus didukung ya, karena banyak yang kapok sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini langkah yang baik dan juga bisa box office. Amin, amin dong, box office. Sekali lagi dong please, bismillahirrahmanirrahim, box office. Iya dong, gitu sih. Ya enggak jauh beda sama peran yang lain. Yang beda sebenarnya angkanya ya Pak ya. Digit. Sama, no itu beda. Dulu gemul. Oke, makasih. Untuk kesediaan waktu teman-teman mau hadir di press screeningnya Narik Sukmo, terima kasih banyak. Ini katanya berarti jujur
dari tahun lalu aku was-was ini film jadinya kayak gimana ya. Jujur, karena aku pertama kali juga jadi antagonis. Iya toh? Pertama kali saya dipercaya sama eksekutif, sutradara, Pak Produser, kamu jadi ininya Gi. Tapi misterius. Nah, itu kan antagonis tapi misterius. Antara Wika atau saya yang jahat ceritanya di film ini. Tapi kan aku kan akhirnya baca, wah gue yang jahat. Mati lagi. Mati sama kan dulu filmnya GGS. Aku ganti CGV. Bukan bioskop loh itu. Apa tuh Mas? Cowok ganteng vampir. Pas disebut namanya dia yang main, udah lama kita nggak ngeliat dia ya. Dan ternyata beliau ini menjadi sebuah partner dengan tim-tim yang lain, cast yang lain yang membuat saya semakin guyup di Narik Sukmo ini untuk memerankan Adi Chandra yang menurut saya sendiri ngeri-ngeri sedap. Karena ada ritual yang jujur, aku dari dulu belusuan ke pelosok Indonesia, bertemu dengan ritual-ritual macam-macam dari berbagai suku, dan salah satunya adalah suku Jawa yang menurut aku ada kesakralan tersendiri. Dan di film ini kita Pak Sutradara, Mas Indra pengen meng-create sesuatu yang sifatnya aku nggak ada di bayanganku tadinya. Pas begitu masuk ke set, ngeri banget, aku sendiri kok gitu Mas. Kamu enak, kamu gini, aku gini. Megang itu ternyata pusaka beneran. Itu tambah gitu. Kabel sete koyo ngono lho, Bude. Kamar mandinya tempat kita nunggu di atas wungan ada buku. Itu apa itu? Tanya itu di atas itu jadi sebuah peristiwa yang aku ingat sampai hari ini. Akhirnya keluar filmnya ya, moga-moga ini nyampe aura warnya itu yang akan menjadi box office. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu untuk nonton screeningnya Narik Sukmo, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-share yang baik-baiknya, jangan spoiler juga. Terus kalau selama ini sih ngebangun chemistry sama semua pemain sih untungnya gampang banget, karena emang dari awal kita reading bareng tuh udah dapet gitu chemistry-nya, nggak tahu kenapa kayak nyambung semuanya. Jadi selama syuting juga ya seru banget jadinya, walaupun kita film horor tapi syutingnya nggak jadi horor gitu. Dan gimana? Kita tuh ada GR-nya ya. Memang nggak ada, kita nggak ada GR di situ. Jadi itu semua spontan. Jadi memang semuanya jadi spontan. Dan nanti menterinya datang. Oke, jadi di Narik Sukmo semuanya, gue nggak mau ngomong sebentar lagi. Jadi semuanya berlangsung di tempat itu. Jadi memang kemakan waktu yang mepet, yang mau nggak mau kita semua latihan di tempat. Jadi gue ada waktu 2 hari 3 hari untuk harus menghafal. Jadi kalau nada di dalam nada di Jawa itu terkenal disebut namanya pelok ya. Nah, nada pelok itu cuma ada 5 tangga nada ya Mas ya? 5 tangga nada. Enggak 5 kan? 5 tangga nada. Apa tangga darurat? Ya, jadi ada beberapa tangga nada yang memang harus dihafal untuk menghasilkan nada Jawa. Tapi di sana juga sebenarnya dibantu oleh, kan ada rekan-rekan di belakang Dirja tuh kan. Mereka yang membantu untuk proses perjalanan syuting agar lebih lancar gitu sih. Kalau untuk karakter Dirja sendiri gimana nih pendalaman karakternya terakhir? Gue terus gemukin badan ya. Ini nggak bisa gue kan harus dedikasi. Gue harus, ya gue harus. Gue harus gemukin badan, jadinya sekarang terus. Jadi sebenarnya waktu syuting di sana memang kondisinya gemuk ya, jadi ya untuk dapetin karakter Dirja itu kan sebenarnya umurnya lebih tuir dari karakter utama dari Femi dan Dea. Jadinya gue dengan bewok yang lagi nunggu dan gondrong gitu ya, sampai di media nih buat klarifikasi ya, ini film gue bukan dukun gitu. Dengan kondisi gondrong, gemuk dan dark gitu ya, jadi dikira dukun. Sebenarnya apa sebenarnya? Bukan Walid gitu. Gue Dirja gitu.
gak usah nonton film itu udah Ayo Ali silakan. jadi gue bukan dukun, jadi udah disaksikan gue nonton aja Narik Sukmo. Yang sudah menyempatkan hadir datang menonton dari film Narik Sukmo di press screening ini. Pengalamannya di film horor kayak yang dibilang tadi sama cast-cast lainnya, walaupun film genrenya horor tapi proses syutingnya menyenangkan, banyak ketawa-ketawa. Kita kalau setiap libur banyak jalan-jalannya terutama aku sama dia makan-makan, ngopi karena kita juga syuting. Iya. Aku suka banget kopi. Aku suka banget kopi. Jadi terus kebetulan bapak sama ibu juga suka kopi. Jadi kita selalu sharing kopi. Terus karena syutingnya di Jogja, jadi kan sekalian liburan juga ya dek. Jadi proses syutingnya menyenangkan. Terus aku juga di sini belajar banyak. Salah satunya adalah menari tradisional. Aku suka menari dan terbiasa menari juga, tapi biasanya kan modern, emang nggak biasa tari tradisional. Jadi ini sesuatu yang baru sekali untuk aku. Apalagi aku belajar benar-benar langsung dari maestro tari Indonesia, Ibu Eli. It's such an honor for me juga bisa diajar langsung sama maestro tari Indonesia. Dan ini juga tari yang diciptakan khusus untuk film Narik Sukmo. Dan mungkin kalau Ali cuma 3 hari dan saat langsung, tapi kalau aku sendiri tariannya enggak ya guys. Gue bisa nari. Iya, bukan maksudnya gue belajar beneran ya Li. Kayak gue dari sebelum kita ke koreografinya, aku disuruh belajar olah tubuh, jadi nggak ujuk-ujuk langsung diajarin ini loh koreografinya, enggak, karena ini tari tradisional beda sama tari modern biasa. Jadi aku diajarin dulu kayak beberapa sesi sama Bu Eli olah tubuhnya, jadi belajar juga di situ. Terus abis itu pokoknya aku sekitar 2 minggu ya Ibu, intens datang ke rumahnya Ibu Eli untuk belajar tari. Dan di sana di Jogja juga aku belajar lagi, apalagi kalau teman-teman media lihat sambil kesurupan, jadi itu cukup challenging sih untuk aku sendiri itu scene-nya. Terus kalau soal pengalaman misteri, kebetulan biarpun filmnya horor, tapi aku penakut parah. Aku cupu banget. Aku nggak suka hal-hal mistis dan hal horor. Cuma bisa main filmnya, tapi kalau nonton film horor aku penakut banget. Jadi aku punya pengalaman horor itu. Aku udah jam berapa? 5 pagi atau jam 4 pagi itu syuting di daerah namanya Wanagama di Jogja. Daerahnya hutan gitu memang, yang tentu saja pastinya banyak kental sekali dengan horor dan mistis-mistis. Udah selesai syuting, aku diajak foto sama ekstras pemain pendukung yang ada di situ. Terus ternyata beberapa hari kemudian aku dikasih tahu bahwa ada yang ikut di dalam foto tersebut gitu, adanya di sebelah aku gitu. Terus abis itu nggak ada lo Sili, udah pulang. Terus abis itu pas mau ditunjukin aku kayak nggak mau, jangan kasih lihat aku dulu sebelum proses syuting selesai. Karena setelah itu syutingnya tetap di tempat yang sama, jangan sampai aku jadi malah nggak mau syuting, takut banget. Jadi ya udah, setelah syuting film selesai kayak udah break mau bungkus, baru oke, boleh dong lihat fotonya kayak gimana. Iya, soalnya dari itu syuting di hari pertama, abis itu bukan syuting hari pertama, di hari pertama di set itu, tapi selanjutnya sampai habis di tempat itu juga. Jadi
kan nggak mungkin. Jadi aku nggak mau lihat dulu sampai proses syuting selesai gitu. Nggak parno ya, Beb? Iya. Tapi ya udah, maksudnya kan gimana pun kita yang menghargai ada banyak percaya nggak percaya, ada banyak makhluk lain yang emang menempati tempat tersebut kan gitu. Jadi ya kita saling menghargai aja. Kemudian kita sebagai pendatang ya udah numpang-numpang izin gitu. Karena kita berdampingan, betul. Jadi Ya, kita saling betul. menghargai juga. Oke, terima kasih, Beb. Wah, seru abis ya teman-teman preskonnya. Gimana, teman-teman jadi penasaran nggak nonton film Narik Sukmo? Teman-teman bisa nonton film Narik Sukmo nanti ya tanggal 3 Juli 2025. Tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia.